Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lutfiatul Nafisah dengan NIM akhir 173. Saya mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto, kelas 2 PAID. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isi dari artikel yang telah saya dan kelompok saya susun, yang berjudul Bahasa Banyumasan sebagai Media Dakwah, sebuah tinjauan historis. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah SKI di madrasah. Semoga apa yang sudah saya review bisa menambah wawasan kita semua. Dan selamat menyaksikan. See you. Dengan judul Bahasa Banyumasan sebagai Media Dakwah, sebuah tinjauan historis. Oke, mari kita bahas tentang latar belakang dari artikel ini. Banyumas adalah wilayah di Jawa Tengah yang kaya akan sejarah, budaya, dan bahasa yang unik. Masuknya Islam ke Banyumas berlangsung damai berkat peran ulama, pesantren, dan tokoh lokal yang berhasil menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi setempat. Salah satu kekayaan budaya Banyumas itu adalah bahasa Banyumasan, yang bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi media penting dalam penyampaian nilai agama dan moral. Bahasa Banyumasan atau dialek Ngapak dikenal juga dengan bahasa yang lugas, egaliter, dan ekspresif, sehingga efektif dalam membangun kedekatan antara dai dan masyarakat. Pada poin yang pertama, membahas tentang proses masuknya Islam ke wilayah Banyumas. Masuknya Islam ke Banyumas itu berlangsung secara damai dan bertahap, mengikuti pola umum penyebaran Islam di Jawa. Awalnya, wilayah Banyumas merupakan bagian barat Kerajaan Majapahit yang masih jarang penduduknya, seperti daerah Wirosoba. Nah, bahasa Banyumasan sendiri berkembang dari transisi bahasa Jawa kuna ke Jawa Pertengahan dan mulai dikenal luas pada akhir abad ke-15 bersamaan dengan kemunduran Majapahit. Kemudian, istilah ngapak untuk bahasa Banyumasan itu muncul dari ciri khas pelafalan konsonan akhir yang tegas. Meski sering dianggap hanya sebagai bahasa lisan, bukti sejarah menunjukkan adanya naskah-naskah tertulis berbahasa Banyumasan, seperti Babad Banyumas dan Babad Wirosoba. Penyebaran Islam di Jawa sudah dimulai, bahkan sebelum era Wali Songo, ditandai dengan interaksi dagang internasional, termasuk dengan pedagang Arab, India, dan Persia. Setelah keruntuhan Majapahit, dakwah Islam semakin berkembang, terutama melalui pendekatan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh tokoh seperti Maulana Malik Ibrahim. Keberhasilan ini kemudian diteruskan oleh Wali Songo yang menyebarkan Islam secara sistematis di Jawa. Di Banyumas sendiri, Islam itu sudah diyakini atau sudah ada sejak abad ke-15. Salah satunya itu ada bukti dari Masjid Saka Tunggal di Desa Cikaka, Wangon, yang didirikan oleh Mbah Mustoli. Masjid itu juga menjadi pusat kegiatan komunitas Islam Aboge yang memiliki tradisi dan kalender keagamaan tersendiri. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu tentang karakteristik khas dari bahasa Banyumasan sebagai identitas budaya. Bahasa Banyumasan atau dikenal dengan dialek Ngapak merupakan identitas budaya masyarakat Banyumas. Dialek ini mudah dikenali dari pelafalan konsonan akhir yang tegas dan perubahan vokal. Misalnya, apa menjadi ape atau opo. Selain perbedaan pelafalan kosakata, bahasa Ngapak juga memiliki struktur kalimat yang khas.
Bahasa ngapak tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan karakter masyarakat Banyumas yang dikenal jujur, polos, terbuka, dan egaliter. Ciri lain yang menonjol adalah minimnya penggunaan tingkatan bahasa atau unggah-ungguh, sehingga gaya bicara terasa lebih santai dan akrab. Nah, ini itu tujuannya untuk memperkuat solidaritas dan keakraban dalam komunitas. Sebagian besar masyarakat Banyumas juga menggunakan bahasa ngapak sebagai bahasa ibu sejak kecil, sehingga bahasa ini menjadi simbol persatuan, kebanggaan, dan jati diri daerah. Meski demikian, mereka tetap fasih berbahasa Indonesia dalam situasi formal. Bahasa ngapak juga berkembang menjadi simbol kreativitas dan keunikan, bahkan sering ditampilkan di media sosial dengan karakter cablaka atau apa adanya, dan embanyol humoris. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa kuna, Jawa Pertengahan, serta Sunda sehingga makin memperkaya ciri khasnya. Jadi, secara keseluruhan, bahasa Banyumasan bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga lambang identitas, kebanggaan, dan kekuatan budaya masyarakat Banyumas yang terus dijaga dan dilestarikan. Oke, pada poin yang ketiga yaitu tantangan dakwah berbasis bahasa dan budaya. Dakwah Islam di Indonesia, termasuk di Banyumas, menghadapi tantangan karena keragaman budaya, bahasa, dan tradisi masyarakat. Keberagaman ini membuat dakwah tidak bisa dilakukan secara seragam, melainkan harus menyesuaikan dengan karakter lokal, agar pesan Islam dapat diterima dengan baik. Jika dakwah hanya disampaikan secara lisan atau tulisan, tanpa memperhatikan budaya setempat, pesan agama bisa terasa jauh dari kehidupan masyarakat. Di Banyumas sendiri, penggunaan bahasa Banyumasan atau ngapak dan tradisi lokal menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Bahasa ngapak memiliki ciri khas pelafalan, kosakata, dan struktur kalimat yang berbeda dari dialek Jawa lainnya, serta mencerminkan karakter masyarakat yang jujur, egaliter, dan terbuka. Namun, keberagaman dialek, identitas budaya yang kuat, serta pengaruh bahasa lain juga bisa menjadi kendala dalam penyampaian dakwah. Tantangan lain sendiri itu adalah bagaimana menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi yang telah mengakar, serta adanya kemungkinan benturan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Selain itu, perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung juga mempengaruhi efektivitas dakwah. Jadi, agar dakwah berbasis budaya itu berjalan dengan efektif, diperlukan beberapa strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, seperti memahami budaya lokal dan mengintegrasikan nilai-nilai positifnya dengan ajaran Islam, menggunakan media seni dan budaya sebagai sarana dakwah, misalnya lewat pertunjukan tradisional, menggunakan bahasa yang akrab dan sederhana agar mudah dipahami masyarakat, memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan dakwah secara luas, menyisipkan pesan dakwah dalam tradisi dan kesenian lokal, seperti pertunjukan wayang atau pengajian kampung, untuk menjaga nilai-nilai budaya sekaligus memperkuat pesan agama. Bekerja sama dengan tokoh budaya lokal untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Dengan strategi tersebut, dakwah dapat lebih diterima, relevan, dan membumi dalam kehidupan masyarakat Banyumas yang kaya akan budaya dan bahasa lokal. Oh, cium tangan suami niku bagai mencium hajar aswad. Apa maning bojone sampean irang wu aswade nemen. Gue Mbak Lisa,
Namanya istri cari pahala di rumah sendiri saking gampangnya. Sampean bu nyuci satu celana suami kuwi ganjarane 1000. Alhamdulillah. Padahal tiap dina nyuci celanane bapakne sedina nganti 17. Berarti pahalane tiap dina 17.000. Alhamdulillah. Syaratnya sih cium tangan suami niku bagai mencium hajar aswad. Apa maning bojone sampean ireng wu aswade nemen. Gue Mbak Lisa. Namanya istri cari pahala di rumah sendiri saking gampangnya. Sampean bu nyuci satu celana suami kuwi ganjarane 1000. Alhamdulillah. Padahal tiap dina nyuci celanane bapak. Masuk pada poin yang keempat atau poin yang terakhir, peluang pengembangan strategi dakwah Islam berbasis bahasa penginyongan agar tetap relevan di era modern. Dakwah di Banyumas dengan bahasa Banyumasan atau penginyongan memiliki peluang yang sangat besar untuk tetap relevan di era modern saat ini. Bahasa ini sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga pesan dakwah yang disampaikan lebih mudah diterima dan menyentuh hati, terutama di pedesaan. Namun, modernisasi dan masuknya teknologi serta budaya luar membawa tantangan baru, seperti perubahan nilai gotong royong menjadi lebih individualis. Jadi, kesimpulan dari artikel yang sudah saya jelaskan itu adalah bahasa Banyumasan memegang peran penting dalam dakwah Islam di wilayah Banyumas karena mampu menyampaikan pesan secara lugas, akrab, dan sesuai karakter masyarakat setempat. Sejarah menunjukkan bahwa pendekatan budaya dan bahasa lokal menjadi kunci keberhasilan dakwah yang damai dan berkelanjutan. Meski menghadapi tantangan modernisasi dan menurunnya minat terhadap budaya lokal, dakwah berbasis bahasa Banyumasan tetap memiliki peluang yang sangat besar jika dikemas secara kreatif, misalnya melalui media sosial dan konten digital atau pertunjukan wayang. Oleh sebab itu, pelestarian bahasa dan budaya lokal tidak hanya penting untuk menjaga identitas daerah, tetapi juga menjadi aset strategis bagi dakwah Islam yang kontekstual dan efektif di era global. Dan mungkin terima kasih atas apa yang sudah saya presentasikan atau saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata salah ataupun salah pengucapan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.